Agak sakit sih, tapi aku bisa kok. Kotor amat. Kalau masih sakit, gak usah sok-sokan buat bersih-bersih. Biar apa kayak gitu? Biar saya kasihan sama kamu. Enggak juga sih mas. Aku kan bingung mas mau ngapain. Masa cuma duduk-duduk doang? Masuk kamar. Saya udah suruh tukang buat benerin kamar kamu. Saya nggak mau malam ini tidur di sofa lagi, banyak nyamuk. Masuk kamar. Lagi pula aku lihat tante itu juga baik kok. Dan aku sama dia juga udah tukeran nomor telepon. Emang kamu lihat tadi tantenya kayak gimana? Enggak kan? Apa perlu kita telepon aja mas? Biar kamu tahu. Nih, baik kok mas. Andin? Kok mati? Apa sih mas? Mas, pernikahan kita kan sangat cepat. Apa ini ada hubungannya sama anak angkat kamu itu? Apa jangan-jangan waktu itu kamu minta aku untuk tanda tangan dokumen itu untuk adopsi anak itu mas? Tenang Al, tenang. Lu nggak bisa galakin Andin di sini Al. Andin ini sebenarnya perempuan yang cerdas. Dia pasti curiga. Kamu kenapa sih? Sayang. Kamu istriku kan? Tumben banget mas Al. Kalau kamu istriku, ikutin permintaan aku. Katanya mau jadi istri yang berbakti sama suami. Kamu ikutin permintaanku ya. Jangan terima barang dari orang asing. Aku nggak mau kamu dekat sama orang yang nggak kamu kenal. Dan aku nggak suka alamat kita kamu kasih ke orang lain. Ngerti ya? Makasih ya sayang. Untung aja Andin mau dengerin permintaan gue. Good job Al. Kok Andin nggak jadi telepon ya? Halo, suster. Oma, Rena sayang, kok kamu bangun? Bobo lagi sayang. mau bapak sama Oma. Iya, Oma udah on the way pulang kok. Oma bisa di rumah sakit. Oma udah sembuh? Udah sembuh kok. Makanya Oma pulang. Macet nggak? Enggak sih, nggak macet kok. Pokoknya nanti Oma cepet-cepet sampai rumah ketemuin Rena ya. Aku mau tunggu Oma. Bobo dong sayang ya. Udah malam, Bobo. Makasih ya mas. Masih susah jalan. Udah sini saya bantu. Masih
Saling gendong, menggendong, saling gendong, menggendong. Masal Mbak Andin, ini gawat, ini gawat. Kenapa? Tadi pas Masal sama Mbak Andin pergi ya, tiba-tiba di sini tuh hujan gede banget. Terus tiba-tiba kamarnya Mbak Andin bocor. Aduh, gimana dong ini Mas? Mbak Andin kasihan jadi nggak punya kamar. Kan nggak mungkin Mbak Andin tidur di kamarnya Kiki Mas. Ya kan Mbak Andin kan lagi sakit, harus diperhatiin. Hujan dari mana sih, Ki? Jakarta cerah ya dari tadi, nggak usah ngarang deh. Zaman sekarang tuh tiap wilayah mendungnya beda loh. Tapi beneran di sini tadi tuh, petirnya sampai jawab-jawaban Mas. Dar gitu. Ya udah tidur kamar saya. Walau tanpa kata cinta berulang. Nggak usah GR. Yang tidur di sini kamu, saya di luar. Mas, kenapa nggak bobo di sini aja sih Mas? Kayak waktu itu pas ada Rena. Kan sekarang nggak ada Rena. Tutup. Ada apa sama elu sih, Al? Kenapa semakin hari lu semakin peduli sih sama Andin? Kenapa semakin hari lu semakin gampang iba sama dia? Menguap kemana kebencian lu sama dia, Al? Ditiup angin? Ayo dong, Al. Jangan gini, jangan kebawa perasaan, Al. Lobet lagi. Aduh. Charger kan di kamar ya. Andin udah tidur belum ya? Kalau dia belum tidur, terus dia tahu gue masuk, ntar dia nyangkanya gue pengen tidur sama dia lagi. Tapi gue nggak mungkin biarin handphone gue mati sampai pagi. Udah tidur kali ya?
Kamu ngapain di sini, Mas? Mau ngambil charger. Gak sabar, aku pengen lihat ekspresinya Mbak Andin keluar dari kamar sama Mas. Mas Al, ada apa ini? Kok Mas Al tidurnya di sini? Kan harusnya Mas Al itu tidur di kamar sama Mbak Andin. Kiki. Gagal kan misi untuk mendatangkan Aladin dengan segera. Lain kali aku kalau bikin misi harus lebih cermat, cerdas, dan jeli. Gak bisa nih kalau gagal kayak gini. Ngapain kamu di sini? Mas Al udah bangun. Tadi mau bersih-bersih di halaman belakang, kesasar ke ruang tamu, Mas. Agak sakit sih, tapi aku bisa kok. Kotor amat. Kalau masih sakit, gak usah sok-sokan buat bersih-bersih. Biar apa kayak gitu? Biar saya kasihan sama kamu. Enggak juga sih, Mas. Aku kan bingung, Mas mau ngapain. Masa cuma duduk-duduk doang? Masuk kamar. Saya udah suruh tukang buat benerin kamar kamu. Saya nggak mau malam ini tidur di sofa lagi, banyak nyamuk. Masuk kamar. Satu, dua, tiga. Oke, bagus. Sekali lagi, senyumnya lebih lebar. Boleh kita coba di atas? Oh, oke. Di sini? Ya, benar. Berpose ya. Nisa, boleh tolong ditacap? Oke. Kok gue pusing banget ya? Badan gue juga lemas lagi. Pipi sebelah kanannya ya? Elsa, Sorry. kenapa, Sa? Gak apa-apa sayang. Tapi aku mau izin ke toilet dulu ya. Ke toilet sebentar ya. Iya. Aku temenin, ya. Ini kenapa sih? Ya ampun. Buka pintunya, Sa. Kamu kenapa, Sa? Astagfirullah. Sa.
Kenapa, Sa? Aku beneran sayang. Ya Allah. Sakit perutnya. Kita ke rumah sakit. Ayo, pelan-pelan. Gimana, Ra? Kondisi kandungannya sih masih cenderung melemah ya. Dan janinnya usianya masih sangat muda sehingga masih sangat rawan. Tapi bayinya nggak apa-apa kan? Sejauh ini untuk bayinya sih nggak apa-apa Nino. Tapi aku saranin supaya Mbak Elsa untuk lebih jaga janinnya dengan hati-hati. Dan juga harus istirahat dan jangan kecapean. Mau istirahat gimana? Gue kan ada kontrak kerja. 2 minggu ke depan kan jadwal gue padat sama Putri Ayu. Ya udah, makasih banget ya, Ra. Iya. Oh iya, karena kondisinya seperti ini, hari ini Mbak Elsa dirawat inap dulu ya. Bed rest supaya lebih maksimal istirahatnya. Oke. Iya. Sekali lagi makasih. Oke, ya. Kamu gimana? Sakit banget. Sabar ya. Sa, aku mau pergi bentar. Tapi aku langsung balik. Ada urusan sedikit. Kamu gak apa-apa kan aku tinggal? Kalau ada apa-apa kamu telepon. Iya, tapi jangan lama-lama ya sayang. Gak lama. Jangan lama-lama. Iya. Ra, Iya Nino. gue nitip istri gue ya. Siap, Elsa aman di sini. Sebentar. Gak enak banget sih kalau lagi sakit gini nggak bisa ngapa-ngapain. Tante Rosa. Halo Tante. Halo, Andin. Sorry nih Tante ganggu. Gak apa-apa kok Tante, ini aku juga lagi nggak ngapa-ngapain kok. Good then. By the way, gimana kabar kamu? Kaki kamu masih sakit? Alhamdulillah, sekarang udah lebih membaik kok. Iya, Tante tuh mau kirimin kamu salep yang kemarin Tante bilang. It's very good, bisa bantu sembuhin kaki kamu. Nanti Tante minta alamatnya ya. Kamu kasih alamat ke Tante, terus nanti Tante akan kirim via ojek online. Is that okay? Jangan terima barang dari orang asing. Aku nggak mau kamu dekat sama orang yang nggak kamu kenal. Dan aku nggak suka alamat kita kamu kasih ke orang lain. Ngerti ya? Aku sebenarnya yakin kalau misalkan Tante Rosa ini orang yang baik. Tapi Mas Al ngelarang aku untuk ngasih alamat rumah ini ke Tante Rosa. Gimana ya, Mas Al itu kan suami aku. Dan aku harus nurut sama dia. Lagian Mas Al juga pengusaha. Bukan orang sembarangan. Wajar kali ya kalau misalkan dia waspada terus. Tante, aku sebelumnya mau bilang terima kasih banyak karena Tante sudah baik. Tapi maaf ya Tante, aku rasa nggak perlu deh. Ini udah membaik banget kok Tan, karena juga udah dikasih salep sama dokter. Jadi nggak usah dikirim ya Tan salepnya. Kalau Tante sendiri gimana? Masih sakit perutnya? Alhamdulillah sudah Andin, sudah mendingan. Alhamdulillah, aku seneng dengarnya. Thanks for asking. Oma main yuk. Suara itu, kok mirip sama suara Rina ya? By the way, Andin, nice talking to you. Senang sekali bisa ngobrol sama kamu. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, or maybe perhaps kita bisa ketemuan, mau kan? Boleh Tante, boleh. Oke, thank you Andin ya. Bye. Bye Tante. Cucu, Oma mau main apa sih? Boneka. Boneka, oke lah, let's go. Yuk main boneka. Come on, situ-situ. Kita duduk situ main boneka. Suara cucu Tante Rosa tadi sama persis sama suara Rena. Apa coba perasaan aku aja kali ya? Mungkin kan aku kangen sama Rena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Anak papa. Main apa sih? Main boneka. Boneka sama siapa? Mama? Sama Oma.
Ma, Al minta maaf ya. Semalam Al itu pergi, Al lupa bawa handphone. Kata Reni mama sakit. Gimana sekarang kondisinya? Biasalah, mama kambuh. Tapi udah mendingan kok sekarang. Alhamdulillah. By the way, semalam mama tuh ketemu seorang perempuan di rumah sakit. Namanya Andin. She's very nice, sweet, lembut, dan cantik banget. Seandainya dia belum punya suami, mama pengen jodohin sama kamu deh. Aduh, Ma, apaan sih? Kasian si Andin semalam, kakinya sakit, katanya dia antar sama suaminya, tapi mama nggak lihat suaminya. By the way, mama tuh pengen kasih dia obat deh. Mama udah siapin salep yang ampuh. Ma. Jangan gampang akrab sama orang yang gak dikenal. Kan mama baru kenal, gak tahu sifat aslinya kayak gimana. Kalau jahat? Masa Andin jahat? She doesn't seems like kayak orang jahat gitu. She seems very nice. Terlihat baik kok, manis lagi. Makanya mama mau kirimin salep buat dia. Tapi ya kayaknya dia nggak mau. Mama nggak mau maksa. Yalah, Al. Come on. She's not bad. Cantik loh. Saya udah punya suami. Anyway, hari ini kamu temenin mama ya. Mama mau ke makam. Mama mau ziarah ke makam papa. Mama kangen sekali. Gawat. Kalau mama ngelihat makam Roy nanti mama histeris lagi dong. Datang lagi traumanya. Halo. Kok bengong sih? Mau nggak temenin mama? Iya, Ma. Aku temenin. Rena mau ikut oma. Pasti dong. Rena ikut oma sama papa ya. Kita ziarah ke makam opa. Ya, mau ya? Suster. Iya, Bu. Tolong gantiin baju Rena ya. Mau ikut kita pergi ke makam. Baik, Bu. Ayo Rena, yuk. Tunggu sayang, rambutnya dibersihin dulu. Anak itu mirip banget sama Rena. Rena apa kabar ya? Kenapa rasanya kok aku kangen sekali sama dia? Yuk kita masuk. Aku jadi ingat sama cucuku Nindi. Udah lama gak ziarah ke makamnya. Apa aku ajak Andin juga ke sana ya? Julia, suami saya tadi kemana ya? Lagi ke toilet, Bu. Oh, oke. Assalamualaikum, Ma. Ah, Nino, waalaikumsalam. Kok tumben datang sendiri? Ada yang ingin aku bicarakan dengan Mama dan juga Papa. Soal Elsa. Ada apa sama dia? Elsa pendarahan, Ma. Astagfirullahaladzim. Terus gimana sekarang keadaan Elsa? Justru itu aku ingin bicara sama Mama dan juga Papa. Aku mau cari jalan keluar terbaiknya seperti apa soal utang-utang Mama dan juga Papa. Apa, Man? Aku yang bicara juga dengan Papa, Ma. Nino, jangan. Lebih baik kalau memang kamu mau membahas soal ini, kita ngobrol berdua aja ya. Papa nggak usah kita ajakin ngobrol. Kamu tahu kan, Papa itu kan sempat stroke. Nanti kalau dia stres ngedenger cerita ini, terus sakit lagi, Mama nggak mau. Hai, No. Kapan datang? Ada apa ini? Barusan tadi, ini Nino minta temenin Mama untuk pergi keluar nyari vitamin yang bagus buat Elsa, ya kan Nino? Oh ya udah nggak apa-apa, silakan aja kalau gitu. Tunggu sebentar, Ma. Kita ngobrol sebentar di situ. Sebentar ya, No ya. Papa bicara sebentar, Ma. Iya. Sini ikut sebentar. Ma, ini kan restoran nggak terlalu rame. Aku pergi sebentar ya. Aku mau ke makamnya Nindi. Aku mau ajak Andin juga, ya. Papa, ke makam Nindi kamu mau ngapain? Nindi itu kan hasil perselingkuhannya Andin sama Roy.
Buat apa sih, Pak? Mama jangan ngomong begitu dong, ya. Anaknya Andin kan cucunya papa juga. Udah, papa pergi sebentar. Kamu kan juga pergi sama Nino, ya? Ya udah. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Restoran nggak ada yang ngawasin loh. Papa ngerti. Ayo berangkat yuk. Ayo. No. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Elsa. Iya, Pak. Yaudah jalan. Oke, aku berangkat sekarang ya. Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ki, nanti kalau ada yang cari saya, bilang saya pergi sebentar ya. Kamu handle dulu. Baik, Pak. Elsa. Ya Allah sayang. Mama khawatir sekali sama kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Kandungan kamu gimana? Semua baik-baik aja? Alhamdulillah nggak apa-apa, Ma. Ma, aku udah mikirin semuanya. Dan aku udah mempertimbangkan segala hal. Aku rasa untuk kebaikan Elsa dan kandungannya, kamu harus berhenti dari pekerjaan kamu. Elsa nggak mungkin terus-terusan kayak begini, Ma. Yang ada bisa bahaya buat janinnya juga. Jadi aku harap kamu mau berhenti dari Putri Ayu Kosmetik. Tapi sayang, aku kan udah diikat kontrak. Kalau misalkan aku mundur, yang ada aku kenal penalti. Aku bayar 300 juta. Aku udah pikirin soal itu. Kamu gak usah khawatir. Kalau cuma soal penalti, aku bayarin semuanya. Yang terpenting kamu sama kandungan kamu aman sekarang. Sebenarnya gue senang. Nino bisa perhatian banget sama gue kayak gini. Tapi kalau gue mundur dari Putri Ayu, gimana dengan sertifikat rumah papa? Siapa yang bisa nebus sertifikat itu? Terus nanti gimana cara untuk bayar utang-utang mama, sayang? Aku udah ngomong sama mama. Aku akan bantu semua utang-utang mama dan juga papa. Untuk sementara aku akan kasih 200 juta. Semoga dengan ini kamu tidak perlu lagi bersusah payah bekerja keras hanya untuk melunasi utang-utang dari mama dan papa. Ya? Nino baik sih. Mau bayarin 200 juta. Tapi yang diperlukan untuk nebus sertifikat rumah kan 1 miliar. Belum bunganya. Tapi aku nggak mungkin dong masa minta uang lebih sama Nino. Aduh, gimana ini ya? Elsa, aku cuma pengen kamu ngerti. Semua yang aku lakuin ini buat kepentingan kamu juga, kesehatan kamu. Dan bayi yang lagi kamu kandung. Jadi aku minta, begitu kamu keluar dari rumah sakit ini, kamu putuskan kontrak kerja kamu dengan Putri Ayu Kosmetik. Sayang. Kaki kamu gimana? Udah baik kan? Kok malah diperban kamu? Pelan-pelan. Iya, kemarin dicek sama dokter dan harus diperban aja sih, Pak. Terus sudah dikasih salep dan alhamdulillah sekarang udah membaik. Aku seneng loh Papa kesini. Ini benar udah baik kan? Udah. Alhamdulillah. Papa kesini tuh Papa mau ngajakin kamu ke makamnya Nindi. Papa kangen sama Nindi. Yuk. Aku kemarin udah ke makamnya Nindi, Pak. Terus? Aku ke makam Nindi pas di hari ulang tahunnya dia. Oh iya. Pas sampai sana makamnya Nindi udah rusak. Rusak di mana? Ada orang yang rusakin makamnya Nindi. Dan aku nggak tahu siapa yang rusakin, tapi sakit hati aku, Pak. Udah.
Kenapa makam Nindi dirusak? Siapa yang melakukannya? Kita ke sana ya. Papa juga mau lihat nih sekarang. Nanti kita rapiin sama-sama ya. Udah nggak usah nangis lagi. Udah dong, udah. Papa di sini. Papa di sini ya. Tapi aku minta izin dulu sama Mas Al ya. Udah tenang, biar Papa yang telepon Al. Al, yuk, Mama udah siap. Rena mana? Ini mau nanya sama Mama. Rena, suster. Bentar, Ma. Halo? Halo Al. Kamu lagi sibuk? Oh, enggak. Ada apa? Ini, Papa mau ajak Andin pergi sebentar. Boleh kan? Oh, boleh. Ya, nggak lama kok, nggak sampai malam ya. Iya. Hati-hati di jalan. Ya, makasih Al. Boleh? Boleh dong, masa nggak boleh? Ya udah, aku ambil tas dulu sebentar ya. Ya sayang. Hati-hati. Iya. Siapa? Orang kantor. Rena. Taya. Udah cantik. Cantik banget sih anak papa. Ini anaknya cantik. Cantik sekali. Mau kemana? Mau pergi ya? Ya udah. Ya udah, suster. Tunggu ya. Baik, Bu. Ayo ke rumah Yesus. Baik, Pak. Sini. Ya. Astagfirullahaladzim, siapa yang tega ngelakuin ini? Nisan ini emang salah sih. Jelas-jelas Nindi ulang tahunnya November. Tapi ditulisnya bulan 9. Astagfirullahaladzim. Aku juga nggak tahu, Pak. Siapa yang ngelakuin ini? Nanti papa minta penjaga makam untuk beresin makamnya Nindi ya. Udah. Nanti kita ganti juga. Papa nisannya jangan pakai kayu begini, biar nggak bisa diganggu lagi, biar nggak bisa dirusak orang. Aduh, gawat. Yuk, turun. Mama duluan aja ya. Al masih ada yang diurusin dulu di mobil. Ya udah, Mama beli bunga dulu ya. Iya, Ma. Oma mau kemana? Oma mau beli bunga dulu ya. Rena di sini sama Papa. Ya? Iya, sayang sama papa ya, sini. Bisa-bisanya sih malah ketemu sama Andin sama Papa Surya di sini. Andin? Tante, Apa kabar? Kok bisa ketemu di sini? apa kabar, Tan? Baik. Aduh, senang sekali bisa ketemu kamu lagi. Iya, kebetulan sekali. Tante kenalin nih papa aku. Selamat siang, Pak. Halo, maaf tangan saya kotor. Oh ya, senang ketemu dengan Bapak. Tante kesini sama siapa? Tante kesini sendirian? Enggak, Tante sama anak Tante dan cucu. Aku mau sama mama sama opa. Kebetulan Tante juga mau ziarah ke makam suami Tante. Oh. Sebentar ya, saya mau telepon mereka dulu. Aku mau mama sama opa. Halo, Ma. Kok Mama lihat mobil kamu pergi? Mau kemana? Itu Ma mau
Iya, Mama mau kenalin kamu sama seseorang. Nanti aja ya, Ma ya. Ini aku mau nganter Rena ke kamar mandi, katanya kebelet pipis. Oh, oke. Nanti kamu kalau sudah selesai langsung ke sini ya. Ya udah, dah Ma. Maaf, itu anak saya lagi nganterin cucu saya ke toilet. Gimana Tante, masih sakit? Perut saya kebetulan sudah oke. Dari semalam udah sembuh kok. Kaki kamu gimana, Andin? Oke? Udah baik kan. Udah baik kan ya? Oke. Sampai ketemu lagi, Andin ya. Sampai ketemu lagi Tante. Mari, Pak. Mari, Bu. Siapa dia, Andin? Aku juga baru kenal, Pak. Aku ketemu juga di rumah sakit.